Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya mau membahas tentang uh, toxic relationship. Jadi, apa sih step-stepnya untuk mengarah ke toxic relationship dan langkah-langkah apa saja yang harusnya kita ambil untuk menghadapi toxic relationship itu sendiri gitu. Dan di video ini itu saya awareness aja sih buat teman-teman, terutama teman-teman atau wanita-wanita di luar sana gitu ya, yang mungkin merasa hubungannya toxic atau hubungannya mengarah ke toxic relationship. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa mengatakan bahwa hubungan kita itu toxic itu karena contoh pasangan kita ya, condong ke laki-laki biasanya ketika dia ketika pasangan kita itu mulai melampaui batas privasi kita sendiri. Contoh misal cowok kita atau pasangan kita mulai ngomong, aku login sosial media kamu dong gitu. Itu menurut aku sangat-sangat berbahaya, karena artinya itu adalah step awal untuk melangkah ke toxic relationship. Karena ketika laki-laki mulai melampaui batas tersebut, maka itu sangat berbahaya untuk kemudian hari. Sehingga dari awalnya dia hanya minta login sosial media, kemudian nanti bisa lama-kelamaan dia akan mulai ikut andil di sosial media kita gitu. Kemudian bisa juga nanti dia mengarah ke ketika kita misalkan kita mau kuliah gitu, terus cowoknya melarang kita kuliah di tempat lain selain tempat kuliah yang sama seperti dia. Itu juga sangat berbahaya, khususnya buat perempuan gitu. Karena yang aku tahu, step yang paling berbahaya atau step terakhir yang paling berbahaya dalam toxic relationship itu adalah tindak kekerasan atau KDRT. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia dari awal dia sudah terbiasa atau kita sudah membiasakan mereka untuk melampaui batas privasi kita. Jadi sehingga setelah dia sudah bisa login Instagram, dia bisa login sosial media kita apapun itu, kemudian dia sudah bisa mengkontrol kita harus kuliah di mana, kita harus ikut dia kuliah di mana, kita nggak boleh kuliah tempat lain. Itu akan berdampak ke langkah selanjutnya juga, dimana nantinya ketika kita bekerja, kita pun akan dilarang, kita nggak boleh bekerja di sini, kita nggak boleh bekerja dengan ini. Dan itu knowing banget kalau buat aku ya nggak bisa seperti itu. Karena apalagi ini buat aku pribadi, aku tuh geram sama orang-orang yang, apalagi laki-laki yang mengatakan cewek nggak boleh kerja gitu, atau melarang istrinya bekerja atau melarang ceweknya bekerja. So karena begini, siapa yang bisa menjamin ketika seorang laki-laki melarang perempuannya bekerja atau berkuliah di suatu tempat yang dia sebenarnya nggak pengen gitu? Siapa yang bisa menjamin si laki-lakinya itu tidak selingkuh di kemudian hari? Atau ketika yang sudah menikah, siapa yang bisa menjamin ketika suaminya melarang istrinya untuk bekerja, mencari nafkah, membantu perekonomian keluarga, siapa yang bisa menjamin bahwa suaminya ini itu tidak berselingkuh atau tidak mati muda? Nah, itu kan
akan jadi satu problem ketika misalkan suaminya melarang istrinya bekerja, suaminya melarang istrinya untuk cari tambahan uang untuk keluarga. Ketika dia meninggal dunia, ketika dia meninggal di usia muda tanpa meninggalkan warisan atau ya tuntutan kehidupan yang sudah lebih ringan gitu, maka akan jadi masalah untuk istrinya ke depan, karena istrinya akan merasa hidupnya terlalu berat. Dia sudah tidak bisa bekerja secara usia, kemudian secara kebiasaan dia jadi tidak biasa bekerja di kantor, atau secara ilmu pengetahuan mungkin dia sudah mulai lupa tentang apa yang dia pelajari mungkin di kampus dulu atau di sekolah dulu. Nah, jadi itu tuh buat aku penting gitu. Kenapa aku bikin video ini ya, karena menurut aku sangat-sangat penting buat perempuan-perempuan untuk tahu seperti apa toksik itu sendiri gitu. Jadi dan tadi kan stepnya aku bilang udah mulai dia melarang bekerja, kemudian sampai ke KDRT kan. Itu juga berbahaya dan bisa saja mengarah ke kekerasan seksual gitu. Jadi ketika si laki-laki atau si pria ini sudah terbiasa diikuti maunya, maka bisa sangat-sangat berpotensi untuk ketika dia melakukan tindak kekerasan seksual. Contoh, ketika dia lagi ingin berhubungan badan gitu, terus si ceweknya menolak atau si ceweknya nggak bisa melayani suaminya, maka dia akan melakukan apapun untuk memenuhi kepuasannya dia, untuk memenuhi hasratnya dia. Dan itu menurut aku juga berbahaya sekali buat teman-teman wanita-wanita, buat teman-teman cewek gitu. Jadi saran aku, kalau misalkan ada pasangan kalian atau pacar kalian atau mungkin suami kalian yang mulai mengarah ke sana atau yang mungkin sudah melakukan hal itu, sebaiknya dihentikan. Satu, kalau bisa dibicarakan. Jadi buat yang masih pacaran juga kalau bisa ya ngobrol baik-baik, bicarakan baik-baik bahwa ini tuh nggak sehat dan ini tuh nggak baik untuk hubungan. Secara mental pun ini tidak akan baik untuk mental si wanitanya gitu. Karena nantinya ketika dia hanya mengikuti maunya si laki-laki tanpa dia juga pengen, jadinya dia nanti bisa tertekan dalam hidupnya gitu, dalam menjalani segala sesuatu dia tertekan. Jadi saran aku buat teman-teman cewek di luar sana, buat teman-teman wanita di luar sana yang mungkin sudah mengalami itu, bicarakan lagi ke pasangan kalian. Katakan bahwa ini tidak sehat, katakan bahwa itu tidak worth it buat kehidupan, mungkin jangka waktu yang panjang. Dan kalau misalkan ada yang sudah mengalami mungkin dilarang secara diambil alih secara sosial media, dilarang bekerja, atau harus ikut di kemanapun pacar kalian kuliah, di mana kalian harus ikut, saran aku sih lebih baik tinggalkan. Tapi tinggalkan dalam artian itu sudah cara terakhir ketika kalian sudah tidak bisa menghandle hubungan kalian, ketika kalian sudah tidak bisa menghandle pasangan kalian, ketika kalian sudah tidak bisa berdiskusi untuk ke depan, atau ketika kalian sudah berdiskusi tapi memang benar-benar tidak mendapatkan solusi yang baik untuk kehidupan kalian ke depan, saran aku tinggalkan. Lebih baik buat wanita-wanita ya lebih baik carilah pasangan yang memang cocok dengan kalian gitu, yang bisa memahami kalian, yang bisa mengerti kalian maunya seperti apa, dan yang jelas bisa berdiskusi secara baik dan benar gitu untuk kehidupan ke depan. Karena memang sangat-sangat, yang aku lihat sangat-sangat banyak sekali untuk kasus-kasus toxic relationship khususnya di Indonesia gitu. Banyak banget gitu. Kasus-kasus kekerasan, apalagi yang mungkin masih pacaran terus udah mengalami tindak kekerasan.
Dan aku yakin bahwa memang dari statistik pun rata-rata kebanyakan orang yang melakukan tindak kekerasan di masa-masa pacaran itu sendiri pun sebenarnya mereka diawali dengan step pertama tadi, diawali dengan mereka mulai mengambil alih sosial media, kemudian mereka melarang kita untuk kuliah di mana, kerja di mana. Dan itu sangat-sangat kasihan sekali untuk wanita-wanita di luar sana gitu, karena secara fisik pun wanita kalah dengan perempuan. Aku tahu beberapa kasus tentang kekerasan di saat pacaran gitu, kekerasan fisik, dipukuli, wanita dipukuli. Ya buat teman-teman jadinya buat teman-teman wanita yang udah mulai mengalami toxic relationship menurut kalian gitu, atau udah mulai pasangan kalian tuh udah mulai mengarah ke step-step yang aku udah sebutin tadi gitu, saran aku sebaiknya kalian lebih baik dilepaskan, lebih baik dihentikan. Carilah pasangan yang benar-benar bisa memahami kalian dan bisa mengerti kalian, apa mau kalian, karena dampak kedepannya itu akan sangat-sangat berbahaya. So buat yang suka sama video ini boleh like, komen, boleh juga di subscribe. Semoga kita semua dapat pelajaran dari apa yang saya sampaikan.